Oke, masih bersama Pak Hafid dalam materi larutan penyangga ya, di belajar kimia bersama. Setelah di video yang pertama tadi, kita membahas mengenai pengertian dari larutan penyangga atau buffer atau dapar itu tadi, bahwa larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH jika diberi sedikit asam atau sedikit basa. Dan ada beberapa contoh soal tadi ya, di video yang pertama. Bagi yang belum menyimak video yang pertama, silahkan disimak dulu biar urut begitu. Syarat untuk larutan penyangga yang satu harus asam lemah atau basa lemah, yang satu harus kuat begitu. Dan nanti molnya yang lebih besar harus yang lemah supaya yang nanti yang sisa itu yang lemah. Mol yang sisa harus yang lemah begitu. Nah, kita masuk ke latihan-latihan soal seperti ini karena larutan penyangga ini banyak nanti soal beberapa variasi soal yang keluar dalam ulangan harian, dalam semesteran, bahkan dalam ujian sekolah nanti banyak sekali variasi soal di bab larutan penyangga ini. Yuk kita mulai saja. Yang pertama, saya mengulangi lagi di soal yang di video pertama ini, tapi dengan data yang berbeda, tapi dengan cara yang sama begitu ya. Hitunglah pH larutan penyangga dari campuran 300 ml larutan asam sianida. Asam sianida kita tahu bahwa HCN itu adalah asam lemah, HCN, 0,2 M dan 100 ml natrium sianida. Berarti ada NaCN, mol. Yuk kita cari yuk. Molnya seperti tadi konsentrasi kali volume berarti 0,2 kali 300 ya. Ini kan 300. Hasilnya adalah 60 milimol karena dia mililiter. Di sini konsentrasinya sama 0,2 tapi volumenya yang beda 150. Berarti hasilnya adalah 30. Betul. Kalau ini sih enak sekali, tinggal kita memasukkan dalam konsentrasi H plus berarti Ka, ini asam per garam. Langsung begini aja ya, mol asam per mol garam begitu. Ka-nya kita tahu 4 kali 10 pangkat minus 5, asamnya 60, garamnya 30. Selesai kan ini, 4 kali 10 pangkat 5, 6 bagi 3, 2. 2 kali 4 ini adalah 8. Selesai kita. Kalau kita mau mencari pH-nya mudah sekali. Min log H plus, berarti min log 8 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 8. Mudah ya. Sangat mudah sekali. Nah, sekarang ya contoh soal yang kedua. Ya, ini variasi yang agak sedikit berbeda. Suatu campuran buffer atau penyangga terdiri dari X gram HCOONa. X gram. Berarti HCOONa. Ya, ini garamnya. Adalah X masanya. Karena satuannya gram kan, ini berarti menunjukkan dia massa. MR-nya 68, oke, dan volumenya 100 ml. Larutan HCOOH asam format ini HCOOH 0,1 M konsentrasinya. Volumenya 100 ml. Berarti kita sudah bisa mencari ini molnya ya. 100 ml. Berarti molnya berapa ini? Kalau kita cari berarti ini 10 ya milimol. Oke. Nah, kemudian pH-nya 4. pH. Kita tahu bahwa pH adalah min log H plus. Kalau ini 4 berarti di sini kan hasilnya adalah berapa? Min log 10 pangkat min 4. Ya kan? Kalau ini diturunkan kan 4 hasilnya ya. Berarti kita tahu bahwa konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat minus 4. Oke. Ketemu 1, data kita ketemu 1, K-nya nanti tidak usah kita tulis. Sekarang berapakah nilai dari X ini? Kita masukkan saja ke rumusan matematis ini, berarti H plus sama dengan Ka, karena ini masih asam ya, A per garam. Ya. Yuk kita lanjutkan. 10 pangkat min 4, Ka-nya kita masukkan ini, 10 pangkat min 5, asamnya. Kita tahu kan mol asamnya tadi berapa? Mol asamnya kan ini 10
mol garamnya yang kita tidak tahu. G gitu saja. Nah, setelah kita hitung, saya pakai warna biru aja biar jelas. Ini saya tulis lagi 10 pangkat min 4, warna biru ya. 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat min 5 dengan 10 kan hasilnya 10 pangkat min 4. Ya kan? Ini masih mol garam. Kalau mencari garam kan berarti 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 1 kan? 1 apa? 1 milimol. Ya, 1 milimol. 1 milimol itu berapa mol? Berarti 1 dibagi 1000 kan? Kalau naik gitu. Nah, ini adalah mol garam. Ingat ya. Mol itu adalah massa per mr atau gram per mr. Kalau kita kan mencari berapa gram ini, berarti kan mencari massanya kan, berarti kalikan mol dikalikan dengan mr. Molnya kita tahu kan? 1 kali 10 pangkat min 3. Dari mana Pak? Dari sini. MR-nya kita tahu. Berapa ini? 68. Berarti hasilnya adalah 68 kali 10 pangkat min 3 gram. Kalau mau dibuat desimal boleh menjadi 0,68 gram. Mudah ya? Mudah sekali. Kita hanya variasi soalnya di sini. Ingat rumusan ini di stoikiometri. Kalau kalian lupa ini ya tidak bisa mengerjakan nanti. Gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke contoh soal nomor 3 berikutnya. Ya. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 150 ml larutan asam format. Ini asam format. Seperti tadi. Volumenya ini. Konsentrasinya ini 0,1 ini, Ka-nya ini menunjukkan dia asam formatnya itu asam lemah, dan 100 ml natrium hidroksida NaOH kan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat. Setelah pencampuran tentukan pH larutan. Nah, kita lihat yuk, cari molnya terlebih dahulu saja boleh. Mol HCOOH asam format langsung aja dikalikan ya, berarti 150 kalikan 0,1 hasilnya adalah 15 milimol. Kemudian mol NaOH berarti 100. Ini kan 100 dikalikan 0,1 hasilnya adalah 10 milimol. Coba kita analisis. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Oke, cocok. Molnya ini lebih besar, ya kan? 15. Di sini 10. Berarti ini bisa membentuk larutan penyangga karena molnya lebih besar. Nanti mesti yang sisa yang asam, yang lemah. Yuk, kita reaksikan dulu ini, reaksikan HCOOH plus NaOH. Kita tahu bahwa asam plus basa akan menghasilkan garam dan air. Asam konjugasinya atau basa konjugasinya ini garamnya dan air adalah H2O, gitu kan? Kita mula-mula ini reaksi, kemudian sisa. Mula-mula HCOOH berapa ya? Mula-mulanya adalah ini 15. NaOH berapa? 10. Ini belum tercampur kan mula-mula. Setelah reaksi berarti kita ambil yang nilai mol yang paling kecil 10. Ini 10. Kenapa kok 10? Karena ini koefisiennya sama-sama 1. Dan nanti yang sisa harus yang lemah. Yang sisa harus yang lemah, ya kan? 15 kurangi 10 kan 5 milimol. Yang sisa yang lemah, yang kuat habis. Garamnya 10. Airnya juga 10. Kok bisa? Karena koefisiennya juga 1. Ini kan koefisien. Sama kan koefisiennya? Nah, penyetaraan reaksi di kelas 10. Ya kan? Inilah yang sisa. 5. Dan garamnya adalah ini. 10. Ketemu kan kita? Nah, setelah itu, kita langsung masuk ke rumusan matematisnya. H plus sama dengan Ka. Asam per garam. Ka-nya kita tahu berapa ini tadi?
2 kali 10 pangkat min 4, asamnya 5, garamnya 10. Ya kan? Mudah sekali, berarti 2 kali 10 pangkat min 4 kali setengah, 2 bagi 2 hasilnya adalah 1 menjadi 10 pangkat min 4. Ini H plus. Kalau kita mau mencari pH, berarti min log H plus, berarti min log 10 pangkat min 4. Hasilnya pH-nya adalah 4. Nah, temu dia. Begitu maksudnya. Satu lemah, satu kuat. Yang lemah lebih besar molnya dibandingkan yang kuat. 15 dan 10 berarti dia membentuk larutan penyangga. Oke, contoh yang terakhir. Ya. Dengan cara yang sama dengan contoh yang ketiga itu tadi, kita coba yuk mengerjakan bersama-sama. Andi ingin membuat larutan penyangga dengan pH 6. Ini pH-nya sudah tahu. Sebanyak 100 ml campuran NaOH 0,1 m dan CH3COH 0,1 m. Konsentrasinya kita tahu, tapi volumenya ini adalah volume gabungan ya. 100 ml ini adalah gabungan dari NaOH dengan CH3COH. Tentukan berapa volume masing-masing. Nah, ini kita mencari volume NaOH berapa, volume CH3COH berapa. Tapi kalau ini dijumlahkan, hasilnya harus 100 ini. Yuk, kita mulai. Cari molnya dulu. Mol yang lemah dulu. Berarti 0,1 kali V, volume. Ya kan? Kali volume. Volumenya kan kita tidak tahu kan. Tadi volume ini 100 itu sama dengan volume CH3COH ditambah volume NaOH. Nah, sekarang kalau mol NaOH berarti kan 0,1 juga konsentrasinya. Volume NaOH berapa? Kalau ini sudah V, ini hasilnya kan 100. Berarti NaOH V pindah ruas, berarti min ya. 100 min V. Nah, ada variabel ini kita. Ada variabelnya. Oke, tidak apa-apa. 100 min V. Oke, kalau ini saya substitusikan masuk kan berarti ini dikalikan ini kan. Berarti 10 min 0,1 V. Nah, cocok. 10 min 0,1 V. Itu adalah mol NaOH. Sekarang kita cari persamaan reaksinya seperti tadi. CH3COH ditambah dengan NaOH, asam tambah basa, dia nanti akan menghasilkan garam dan air. Ini mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa ini tadi? Mula-mulanya adalah 0,1 V ya. Di sini adalah 10 min 0,1 V. Ini belum. Kita ambil ini yang habis. Karena yang sisa harus yang asam kan begitu. Yang lemah maksudnya. Ini. Karena yang sisa harus yang lemah gitu ya. Ya, lumayan. Nah, ini berarti berapa? Di sini hasilnya juga sama ya, 10 min 0,1 V. Di sini juga sama karena koefisiennya juga sama ini. Ini habis, ini turun. Minus ya. Ya, 0,1 V. Ini pun sama. Ini berarti berapa? 0,1 dikurangi 10 min 0,1 V. Hasilnya adalah 0,2 V min 10. Karena min sama min nanti kan plus ini, ya kan? Min sama min kan plus. Ya udah tak tulis saja biar kamu tidak bingung. 0,1 V min 10 min 0,1 V. Berarti kan 0,1 V ini min 10. Min kali min ini hasilnya kan plus kan? Nah, 0,1 tambah 0,1 hasilnya ya 0,2 V. Oke, ketemu kita sudah ya. Ketemu. Sekarang kita mencari pH-nya. Konsentrasinya maksudnya. Ini kita kan sudah tahu pH-nya 6 ini ya. Saya taruh di sini dengan tinta merah. pH-nya itu 6. Berarti H plus-nya kita tahu. 10 pangkat min 6 kan? Seperti yang di contoh soal nomor 3 tadi. Ya kan? Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Ke rumusan matematisnya. H plus sama dengan Ka
asam per garam. Plusnya kita tahu 10 pangkat min 6, Ka-nya adalah 1, 10 pangkat min 5, gitu aja ya. Ini 1 kan tidak begitu ngefek kita. Asamnya adalah ini yang kita pakai, 0,2 V min 10, garamnya kita pakai ini, 10 min 0,1 V. Oke, tinggal variabel V ya di sini. Ini kita kalikan ke atas, kalikan silang ke atas. Atau ini kita bisa rubah saja lah. Ini 0,6, ini 0,5. Berarti kan hasilnya 0,1 kan? Nah, ini matematis ini sangat berpengaruh sekali kalian di konsep matematikanya. Di eksponen ini. Ini kalikan ke atas. Hasilnya nanti setelah kita kalikan di atas, kita akan mendapatkan ini. 1 min 10 pangkat min 2V. Ini kali ini loh maksudnya. Kali 0,2 min 10. Yang ada V-nya kita gabungkan dengan yang ada V-nya. Ya, hasilnya adalah ini min 10 pindah ruas, hasilnya kan menjadi 1 tambah 10, berarti 11. Ini kita pindah ruas. Ya, hasilnya adalah 0,21 V. Kalau kita mau mencari V berarti 11 per 0,21. Setelah kita hitung nanti pakai kalkulator, hasilnya adalah 52,38 ml. Ini volumenya siapa? V. Berarti volume CH3 COOH hasilnya adalah 52,38 ml. Sedangkan volume NaOH bagaimana? Volume NaOH ya berarti 100 min 52,38, hasilnya adalah 47,62 ml. Ketika ini digabung lagi, volume campurannya tadi adalah 100 ml. Nah, itulah tadi beberapa variasi soal dalam larutan penyangga. Kalau saya terlalu cepat menerangkan, kalian bisa mengulang-ulangnya lagi videonya, begitu ya. Kalau video ini bermanfaat, tolong dibagikan ke teman-teman kalian biar manfaatnya lebih luas, begitu. Dan terima kasih. Nanti di video terakhir di larutan penyangga, saya akan membahas mengenai fungsi atau manfaat peranan dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.